Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi di YouTube channel Doni Motovlog ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk kita bantu dong, bantu subscribe-nya, di like, comment, and share ya. Gratis semuanya insya Allah dan bermanfaat. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Seperti biasa, setiap perjalanan, di awal perjalanan kita wajib untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, insya Allah dengan doa itu, doa pergi ya keluar rumah, insya Allah akan lindungi kegiatan kita hingga sore nanti dan cukupkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih, saya dan anak saya pergi jam 6 lebih 10. Jadi terlihat mungkin jalannya masih lenggang. Enak kalau pagi-pagi kayak gini, jalannya kosong, kemudian ya jadi banyak ini ya, bisa banyak melihat yang indah-indah. Belum banyak lihat kemacetan. Oh ini ada pohon yang kemarin nih, yang kemarin di episode lalu ya, sudah rapi, kabel-kabel pun sudah ya sudah mulai dibenerin ya. Mudah-mudahan cepat selesai pekerjaannya, belum ya, amin. Jangan lupa juga seperti biasa kita doakan untuk keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, ponakan, tetangga kita, teman-teman, kerabat, rekan-rekan semua. Kita doakan semoga sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan usahanya, ya, diluaskan rizkinya, amin. Ditutupi aib-aibnya. Kemudian yang punya masalah, musibah dan sebagainya, semoga diberikan solusi dengan cepat, yang nyaman dan enak ya. Untuk kita semua dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sempat ada yang nanya, kenapa sih setiap berangkat harus doa? Oh jangan salah, jangan kan setiap berangkat ya, dimanapun kalau kita sempat kita doakan. Apalagi tempat yang memang sunyi sendiri gitu ya, kita doakan sahabat-sahabat kita. Karena apa? Karena saya yakin dan saya percaya bahwasanya memang ini juga termaktub ya di agama kita, agama Muslim terutama. Doa-doa kebaikan yang kita ucapkan ya, kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah akan berbalik kepada kita juga. Dan itu kita yakin banget. Mudah-mudahan doa-doa yang setiap hari kita ucapkan, kita doakan, ini akan berbalik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Juga teman-teman saya juga nih, masih ada beberapa yang masih sendiri ya, ada jomblo. Kita doakan juga semoga cepat mendapatkan jodoh terbaik ya, yang baik, parasnya, agamanya terutama, kemudian parasnya, keturunannya, nasabnya baik semua. Amin insyaallah. Oke, kita masuk di seperti biasa, mungkin teman-teman udah tahu ya, lampu merah pertama kita di kota Sukabumi. Keren kan depan, kosong. Enak, viewnya seger teman-teman ya, walaupun sudah banyak kendaraan tapi polusinya masih belum begitu banyak. Wah, baligo-baligo sudah ada ya. Iya, yang ngomong kapan sih nih pilkada? Bulan ini katanya juga. Olahraga men. Iya, olahraga ya. Untuk edisi kali ini edisi curcol bapak-bapak. Wah, kenapa? Karena bukan cerita sendiri, bukan curcol sendiri, tapi kita kadang-kadang suka dengkal kalau lagi ngobrol gitu ya sama bapak-bapak yang lain. Sudah punya anak, masih kecil, sudah besar, ataupun sudah menikah semua. Sebetulnya kisahnya hampir ya, beberapa ada persamaan. Ada persamaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ada yang lancar-lancar aja, tapi pasti juga ada kerikil-kerikilnya. Nah, biasanya nih teman-teman yang kemarin sesuai dengan obrolan saya dan teman-teman semua yang bapak cek gitu, itu kadang-kadang kendalanya itu bukan kendala ya, ujian lah kalau udah bilang ujian. Itu memang banyaknya dari internal ya, jadi gini lah, kalau saya tarik sedikit ke belakang,
Saya juga pernah baca satu, saya nggak tahu ini satu riwayat atau asar dari mana ya. Cuma memang godaan terbesar ataupun ujian terbesar itu adalah datang dari keluarga. Ya mungkin teman-teman juga, terutama yang bapak-bapaknya, mungkin sempat juga merasakan hal itu ya. Dimana mungkin kita merasa, ini kita merasa misalkan ya, sudah eh, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, seorang ayah gitu ya, yang baik, tapi kadang ada yang mungkin pasangannya menganggap itu masih kurang, atau anak-anaknya yang rewel atau bagaimana gitu, sehingga kadang-kadang membuat si bapak cek ini pusing. Nah mungkin teman-teman ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu? Nah, kalau berhubung anak-anak saya sih udah pada lumayan gede-gede ya, jadi nggak begitu ini, aman lah insya Allah ya. Mungkin terutama mungkin ini banyak yang nggak tahu banyak atau enggak ya, mungkin sama lah ya, cuma kemungkinan ini menurut saya pribadi gitu, kemungkinan ini banyak menghinggapi kayak laler banyak menghinggapi apa namanya, pasangan-pasangan yang ya mungkin anak satu anak dua ya, yang masih berjuang, masih apa namanya, struggle dengan kehidupannya gitu ya. Mungkin banyak menghinggapi seperti itu. Tapi ada juga yang memiliki pasangan yang saya pernah lihat juga tuh, pasangan tuh support banget. Artinya apa? Apa yang didapatkan oleh si ayah suaminya, apa yang diberikan oleh suaminya, itu tidak lepas dari ucapan alhamdulillah, wa syukurillah. Wah ini yang memang mungkin kalau bisa kita bisa kita lihat ya, mungkin ini jarang ya seperti ini. Ada, tapi pasti ada teman-teman, yakin. Tapi ya jarang. Tapi jangan salah juga. Kenapa sih? Pertanyaannya ada gini, kenapa kok bisa ada seorang pasangan istri gitu ya misalnya, yang bisa seperti itu? Ini tentunya tidak lepas dari didikan orang tuanya, teman-teman. Ya sih. Kan banyak ya, ada juga yang mendidiknya harus, oh kamu cari, saya pernah tuh ada teman tuh, kamu harus cari pasangan tuh yang anak tunggal, kaya, wah kayak gitu-gitu lah. Dia sudah dibiasakan atau didoktrin untuk mendapatkan materi yang berlebih gitu ya. Tapi ada juga sebagian orang tua yang memang ngajarinnya yang baik-baik. Ya kamu misalkan kalau sudah punya suami harus sabar ya, apa yang dikasih harus bersyukur, alhamdulillah. Itu ada juga yang kayak gitu, dan banyak gitu ya. Terutama memang mungkin pasangan-pasangan atau orang tua yang sudah mengenal ataupun mempelajari agama lebih dalam, itu pasti akan lebih qanaah ya, lebih sabar. Kemudian memberi input ataupun doktrin kepada anaknya pun akan jauh lebih baik. Nah, beruntunglah untuk para bapak-bapak ya yang mendapatkan pasangan-pasangan seperti ini. Tapi artinya juga jangan sampai pasangan saya udah enak nih, menerima semuanya, akhirnya ya teman-teman juga seenaknya, ya nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga kayak gitu ya, zolim juga kan. Justru kalau dapetin pasangan seperti itu, wah itu benar-benar dirawat baik-baik ya, harus benar-benar diberikan kasih sayang sebaik-baiknya, bahkan kalau bisa melebihi dari orang tuanya gitu. Dan tentunya tetap diajarkan kebaikan-kebaikan, teman-teman gitu. Karena kan istri itu biasanya ikut suami ya, kalau suami gimana dia ikut. Tapi ada juga yang malah ya kita lihat di televisi, di apa ya, jadi kadang-kadang saya lihat juga sinetron itu juga sebenarnya yang ngarang-ngarang juga. Ada juga yang aslinya saya juga kadang-kadang suka kaget ya, karena kalau lihat dulu kan kalau ada sinetron gitu ya, mana ada sih gitu kan istri kayak begini, atau suami kayak begitu, atau anak kayak begitu. Ternyata ada di dunia nyata ya, apalagi dengan gencarnya media, kita bisa lihat banyak berita. Dan aduh, kadang-kadang itu dia ada di episode saya kan sebelum itu, kalau lihat TV itu saya suka sedih, itu dia di antaranya adalah itu, ada yang anak kandung ngabisin ibu kandungnya lah, wah harus diberi medali ya Allah. Ada yang
Kemarin baru-baru itu kan suami yang ngabisin istrinya depan orang teman-temannya lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah musta'an. Aduh, ya mungkin itulah salah satu dari mungkin ya salah satu dari kurangnya kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya iman, kurangnya kesabaran. Ini intinya ketakwaan lah ya. Ya, tapi sekali lagi ya teman-teman, saya bukan siapa-siapa, saya bukan guru juga, saya juga bukan di sini untuk apa namanya merasa benar, tidak. Kita sama-sama belajar. Saya juga ini sharing. Jadi kalau teman-teman punya pandangan yang lain, boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Ini pandangan teman-teman seperti dengan keadaan-keadaan yang tadi saya ceritakan ya dari awal. Mungkin punya pandangan tersendiri atau punya cara penanggulangan tanda kutip ya. Harus seperti apa? Boleh dong. Kita sharing menyaring di sini ya. Kita ngadongeng di sini, kita ngadongeng lah gimana. Oke. Jadi harus seperti apa sih kalau misalnya kita punya keluarga yang merongrong ya, artinya misalkan harusnya support tapi malah banyak annoying gitu, ganggu, atau misalkan malah bukan memberi semangat, malah bikin kita kendor. Harus seperti apanya saya juga nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa langsung datang aja tuh ke banyak sekarang lah ya, kajian-kajian, atau misalkan ya bisa intinya bertanya pada orang yang berilmu lah, jangan juga sampai salah tanya, bisa nanya ke ya orang yang berilmu dalam agama, atau juga mungkin psikolog yang memang mempelajari sifat-sifat manusia, apalah gitu ya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya semacam itulah, itu bisa tuh untuk dilakukan hal-hal tersebut. Ya, gitu. Ya, dan ini nggak kerasa ya, ini tuh sebenarnya video saya ke baru sih, gua nggak kerasa. Baru ke 13 kayaknya deh sekarang. Ini video ke 13. Nggak kerasa ya, 13. Baru sedikit ya teman-teman. Ya makanya ini ya saya mohon bantu buat teman-teman ya yang ada keluasan atau ya keikhlasannya lah gitu untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak. Jangan lupa juga diaktifkan tanda notification, tanda notifikasinya biar nanti kalau ada video baru dari saya langsung ting ada notifikasi di beranda teman-teman semua. Beranda. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu obrolan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat, terutama buat diri saya sendiri ya. Karena hal-hal yang diobrolkan ini juga ini kan sebagai cerminan buat kita juga, apakah kita sudah berlaku baik ya, memanfaatkan waktu dalam kehidupan ini, apakah masih gitu-gitu aja. Nah sekarang ini saya sudah masuk ke jalan Cikirai, sudah mulai menuju ke atas teman-teman ya. Ini sudah. Di sini tuh motor-motornya termasuk ini ya, yang cukup ngebut-ngebut juga nih. Motor-motor. Oke deh teman-teman, kalau gitu saya harus pamit. Kita lanjut lagi di video selanjutnya, nanti kita bahas apa. Boleh yang pengen ngebahas apa, ngomongin soal apa, boleh dong. Yuk di komen juga itu aja ya. Bang, misalkan Bang kita ngobrolin soal ini yuk. Tapi tadi itu ya, saya tidak akan kasih solusi karena memang saya bukan tempatnya untuk mencari solusi. Kita akan bahas aja. Nanti solusinya kan kita kembalikan ke teman-teman masing-masing. Pasti punya cara pandang dan metode, atau juga punya trik khusus ya, trik jitu untuk menyelesaikan masalah ya, dan itu pasti berbagai macam tergantung dari kepribadian personal masing-masing. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit, semuanya hati-hati di jalan, selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar jaya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye.